Ya, pemirsa Showbiz, seperti yang tadi saya sudah janjikan, saya akan hadirkan ini informasi perbincangan saya bersama dengan Anya Geraldine. Nah, kita ini berbincang soal film terbarunya yang di-remake dari series yang meledak dan sudah ternyata banyak ditunggu-tunggu oleh para pencinta dari drama Layangan Putus. Wah, seperti apa? Ini dia. Pemirsa, salah satu film yang nantinya akan tayang di akhir tahun menutup tahun 2023 adalah Layangan Putus. Nah, di samping saya saat ini sudah ada dua pemainnya, ada Anya Geraldine yang kayaknya bikin orang gemes semua satu Indonesia ya. Satu lagi juga ada temennya Kinan nih, yang musuhan sebenarnya. Harusnya ada Brigita juga. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin saya mau ke Anya Geraldine dulu ya sebagai Lydia ya. Iya. Ini boleh diceritain dong gimana sih awalnya dulu ini dari series berepisode-episode terus kemudian terlibat dalam satu project dan projectnya film. Iya, jadi memang ini udah dari tahun lalu aku tuh diajakin untuk lanjut mau bikin lanjutan Layangan Putus tapi movie dia bilang. Terus aku kayak menarik nih kayaknya ya kalau movie, karena kan kita bisa nonton di bioskop, terus habis itu layarnya lebih gede, suaranya lebih bagus, jadi lebih fokus gitu ya. Dan pasti kalau diceritain dalam 2 jam atau 1,5 jam gitu di film pasti kan lebih intens ya tentang lanjutannya si seriesnya ini gitu. Jadi aku kayak ya udah deh Pak, boleh ayo gitu. Jadi akhirnya kita syuting tahun-tahun ini sih sekitar bulan Maret gitu. Oke. Tapi pertanyaan saya nih pemirsa Showbiz, sebagai Lydia ya, bukan sebagai seorang Anya Geraldine gitu ya. Iya. Kamu tuh nggak capek ya ngeganggu kehidupan Mas Aris sama Kinan ya? Capek nggak sih sebenarnya? Aduh, ini sebagai Lydia kan Sebagai jawabnya. Lydia, iya. Aduh, gue cinta sama Mas Aris, gimana dong? Cinta banget, nah itu tuh. Kita kan nggak bisa mengatur kita nih mau jatuh cinta sama siapa. Kita kan nggak bisa menentukan, kita hanya bisa merasakan. Nah, itu tuh alasannya kalau udah cinta udah susah dah tuh ya. Sekarang saya mau tanya nih sama sebelahnya, Ana Brigita. Ini temennya Kinan, ini harusnya jadi timnya Kinan. Betul. Maksudnya mereka berdua nih Beda kubu kita. sebelah-sebelahan ya. Harusnya aku udah ditampol. Jangan ditampol beneran ya. Aku punya self control yang baik jadi. Jadi diredam ya. Jadi diredam. Terus pertanyaan gimana? untuk Brigita ya, memerankan sebagai temennya, sahabatnya Kinan begitu ya. Ketika mengambil project ini, pertimbangannya apa waktu itu? Yang pasti pertimbangannya baca skrip. Skripnya menurut aku seru banget, emosional banget. Terus aku banyak ngelihat sisinya Lydia juga di skrip. Jadi yang menurut aku jadi asik adalah karena cast-nya dan aku pengen nyobain ada di posisi dimana aku punya temen yang bisa aku support di sisi ini gitu. Oke, jadi memang menyenangkan bisa menjadi teman yang bisa mensupport begitu Yes. di kehidupan temannya yang ternyata berprahara gitu. Betul. Ya. Balik lagi nih ke Anya. Anya, film ini kan diharapkan nanti bisa memportray kehidupan rumah tangga begitu ya. Nanti juga banyak ceritanya yang nanti akan diangkat yang mungkin tidak terjawab di series. Nah, tapi pertanyaannya nih, boleh dong dikasih spill sedikit. Kira-kira akan seperti apa sih hubungan antara Kinan, Mas Aris sama Lydia ke depannya nih? Siapa? Mas Aris akan ke siapa sih sebenarnya? Di film ini. Yes. Oke, sebelumnya perlu aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian nanti nonton si Layangan Putus The Movie ini, kalian mungkin yang tadinya benci banget sama Lydia karena di series dia hanya diceritain sisi gelapnya aja kan. Kalau di movie-nya ini si Lydia tuh jadi kayak mulai kebuka lembaran-lembaran atau layer-layernya dia yang lebih dalam gitu. Jadi kayak sebenarnya nih dia kenapa sih begini gitu. Sebenarnya dia nih maunya apa sih? Oh, ternyata sebenarnya Lydia tuh maunya simple kok, sama kayak perempuan-perempuan lain. Dia cuma ingin dicintai balik sama orang yang dia cintai dan lain-lain gitu. Nih juga banyak nanti karakter-karakter baru di movie-nya karena ntar orang tuanya Lydia juga ikut-ikutan. Oke. Gitu. Jadi memang ada hal-hal yang tidak terportray pada saat di series, nanti akan digambarkan didalemin lagi di filmnya. movie-nya ini gitu. Jadi menurutku nanti sepertinya ketika udah pada selesai nonton movie-nya, bisa aja kalian jadi tim Lydia. Oh gitu? Iya. Waduh. Makanya coba deh nonton. Mungkin bisa jadi. Bisa aja. Itu jadi kayak perspektifnya orang tuh dioyak-oyak gitu kayak. Ini dibuat Lu jadi pilih aja jadi gitu. bimbang gitu, pilih Lydia apa tim Kinan gitu ya. Tapi nih Lydia dari pada saat proses series ke proses film, ada nggak penyesuaian karakter yang gue waktu di series ini begini, kalau di film gue harus lebih begini, ada nggak penyesuaian khusus gitu? Penyesuaian khusus gitu sih paling ini karena gap syutingnya lumayan lama ya antara yang series sama yang film ini. Paling sih karakternya kita tetap buat sama, tapi secara look kayaknya yang di movie ini lebih cantik
lebih elegan, lebih kayak gimana gitu Lydianya, karena abis dijadiin istri resmi juga kan. Oh gitu. Kayak glowing gitu. Langsung glowing to the max gitu ya katanya ya. Karena kan dia kan kayaknya mendapatkan apa yang dia mau kan gitu. Tapi sepertinya kadang orang kalau udah mendapatkan apa yang dia mau belum tentu bahagia deh hidupnya. Oh gitu. Soalnya di film ini juga Lydia memiliki beberapa kegundahan dan insecurity yang dia rasain gitu. Karena kayak sebenarnya nih Mas Aris gimana sih? Kayak dia kok udah tinggal bareng sama gue segala macem, tapi kok kayaknya hatinya belum banget nih ya. iya, kok kayak gimana ya? Kok kayak suka bengong. Kalau bengong mikirin siapa sih? Jadi gitu. Jadi Lydia tuh kayak pusing sendiri. Kayak ini sebenarnya Mas Aris nih gimana sih? Gitu. Jadi jangan cuma salahin Lydianya, salahin Mas Arisnya juga gitu. Nah sekarang mau ke Brigita nih. Brigita memainkan peran sebagai teman sahabat yang care dengan Kinan gitu ya. Butuh ini nggak sih? Butuh penyesuaian khusus atau mungkin pernah punya pengalaman temen yang kayak gitu juga? Iya, pengalaman pasti pernah ya teman-teman. Ada yang cerita kalau either diselingkuhin atau lagi jadi selingkuhan gitu. Pernah ada yang cerita juga. Cuman kalau aku Gigi biasanya lebih banyak denger dan lebih banyak ngasih jalan tengahnya. Kalau Dita itu yang perlu aku sesuaikan adalah dia tuh lumayan judging orangnya. Jadi ngasih sarannya tuh lumayan Straightforward gitu ya? itu kadang-kadang yang aku baca gila lo nggak punya compassion sama sekali ya gitu. Tapi nggak kasar ya jatuhnya, lebih ke ya udah kalau ini gini, kalau ini gitu, lebih ceplos-ceplos. Dan kadang-kadang dia suka ngeluarin sesuatu yang kayak ih gitu tapi sebenarnya bener gitu. Itu yang aku masih butuh waktu main tuh butuh penyesuaian untuk gimana sih ngomong itu dengan kejujuran yang kayak nggak beda banget sama aku gitu. Oke, ini nih nanti yang saya mau tanya lagi nih di segmen berikutnya. Sebenarnya pada saat proses syuting ada nggak sih kesulitan mereka saat memainkan peran atau scene-scene apa sih yang benar-benar menantang buat mereka? Dan juga di kehidupan nyata seorang Lydia ini diamuk masa nggak ya? Sama ibu-ibu nggak ya? Aduh, secantik ini masa diamuk masa? Coba nanti kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah di Showbiz. Anda kembali bersama kami di Showbiz dan masih membahas terkait dengan film Layangan Putus. Kali ini masih bersama pemeran Dita dan juga pemeran Lydia. Saya mau ke pemeran Lydia lagi deh. Lydia, mau tanya nih, selama proses syuting, ini kan pasti namanya drama, ada scene-scene yang menguras emosi. Mungkin ada air mata, marah. Dari sekian banyak scene itu yang paling susah banget tuh yang mana kira-kira? Ada nggak? Wah ini dipikirin kayaknya banyak nih. Atau yang mana nih yang paling berkesan kira-kira? Lumayan banyak sih scene-scene yang sangat challenging seperti itu ya. Tadi yang kayak kakak bilang itu di yang the movie-nya Lydia lumayan ngerasain gitu. Maksudnya ngerasain kayak mungkin batinnya agak tersiksa, ngerasain scene-scene atau adegan berat yang dia berantem sama Mas Aris, yang padahal kalau di series tuh aduh mesra-mesra sayang-sayangan aja gitu. Kalau yang di movie-nya ini udah lebih realistik lagi. Sekarang dia jadi wanita yang kayak menjalani hidup dengan laki-laki ini yang milik orang lain lalu dijalani. Nah ini udah lebih realistik lagi gitu di movie-nya. Jadi memang banyak adegan yang challenging itu gitu loh. Dan aku menyesuaikannya ke situ ya, aku bener-bener baca skripnya. Habis itu aku rasain lagi bener-bener kayak gimana sih rasanya ya kalau jadi orang terus di posisi seperti ini gitu, kayak bakal gimana ya. Nah itu sih paling mungkin sebenarnya susah nggak, cuman challenging aja gitu, karena harus memposisikan diri gimana nih ya rasanya jadi orang yang diginiin. Nah kalau kita lihat thrillernya kan ada tuh adegan kalau nggak salah di pinggir jalan, Kinan sama Lydia tuh nangis-nangisan berantem gitu ya. Nah sebenarnya pada saat berhadapan dengan Raihanun yang berperan sebagai Kinan itu apa emosi yang dibangun? Apakah sebelum kamera on itu udah nyitain rasa aduh gue harus sebel nih sama nih orang atau gimana sih gitu? Kalau itu sih sebenarnya kadang itu tergantung caranya aktor masing-masing ya. Cuman kalau aku misalnya emang ada adegan yang harus kesel-keselan sama lawan main atau apa, ketika lagi di set dan itu kamera udah roll, itu udah pasti akan mengeluarkan emosi itu udah kayak Tapi kalau udah di-cut ya udah selesai gitu. Back to normal. Cuman kalau aku tuh caranya memang seandainya aku lagi dapet scene-scene yang berat. Scene-scene berat itu misalnya yang scene-scene berantem atau nangis-nangis atau apapun itu, pokoknya yang berat. Itu biasanya aku lebih kayak agak menyendiri sedikit
dari orang-orang yang suka bercanda. Karena di set tuh kan suka banyak orang-orang yang bercanda tuh. Aku suka mengasingkan diri sedikit, terus aku kayak diem, aku merenung segala macam karena aku pengen serius sama fokus. Ntar kalau udah dari situ habis itu take syuting, kalau adegannya udah keambil, hari itu udah selesai, adegan yang berat-beratnya aku bisa hahaha ketawa-tawa lagi bercanda-bercanda gitu. lagi. Iya karena Iya. orang kan beda-beda ya caranya. Kalau aku caranya kayak gitu. Mengasingkan diri kalau misalnya ada adegan-adegan yang serius. Nah, termasuk ada adegan ini nih. Kalau di trailer saya lihat juga ketika ada adegan sama Mas Aris sama Raya kalau nggak salah. Iya, Tapi iya, kayaknya Rayanya so distant gitu kalimatnya. Dia kan gitu iya, ya kan. iya. She always so distant gitu. Iya, iya, Berperan iya, sama iya, anak kecil tuh juga challenging nggak menurut Anya? Nah, untungnya ya, aku tuh dapet lawan main yang menjadi Rayanya ini si Grace Abigail. Jadi emang nih anak udah sering main film. Dulu juga di seriesnya kan untungnya kita udah kenal. Dan abis itu dia emang actingnya itu bagus banget, natural banget. Jadi tektokannya juga enak, kayak kita ngasih dia juga ngasih dan lain-lain. Pokoknya beda banget lah kayak nih orang aku malah ngeliatnya nggak kayak anak kecil, kayak ya ini bener-bener partner kerja gua yang ngerti caranya kerja, ngerti professional, ya. ngerti caranya syuting gitu. Jadi ya udah ngejalanin itu sama dia, ngejalanin aja, malah sangat mempermudah kami yang udah dewasa ini sih. Waduh, it was very fun ya kalau kedengerannya berarti ya. Iya. Nah, kalau ke Brigita sendiri nih, berperan sebagai sahabat tuh kan harus ada bonding ya. Yes. Pasti sama Ray Hanun dan satu lagi yang berperan sebagai Lola ya. Iya. Bertiga ini Iya. kan sahabat, sama satu lagi yang cowok nih Andre. Berempat kan ya? Andre ya, Ya kan, berempat ya. berempat. Ini nih bondingnya gimana? Kalian ada hangout atau gimana sih untuk menciptakan suasana sahabat biar kental gitu? Enggak sih, aku bekerja dengan 3 orang yang sangat profesional ya. Raquel, Kak Hanun sama Kalio, tiga-tiganya profesional. Jadi off cam walaupun kita nggak ngobrol, ya bercanda-bercanda ngobrol-ngobrol pasti ada lah. Tapi nggak yang mesti kayak dijadwalin bonding ini segala-gala macam, enggak sih. Tapi memang pas onsite ya udah kita pertemanannya juga bukan yang kayak anak kecil yang harus kayak nempel-nempel atau apa, kan udah dewasa juga kan, biasanya ada yang peluk-pelukan gitu. Ini kan udah lebih dewasa, udah di tempat kerja juga, jadi nggak yang gimana banget. Karena pertemanan yang lebih dewasa itu jadi mungkin lemparan-lemparan ya istilahnya kayak gimana nunjukin bondingnya segala macam ya memang dari rasa perhatiannya, dari saran-sarannya gitu, dari dialognya. Tapi memang aku punya challenge karena aku suka Apa banget tuh? ke Hanun dari filmnya yang dulu. Jadi pas ngeliat tuh pas lagi reading kan ada aku inget banget sini ku Anya, terus sebelahnya Kak Hanun gitu kan. Terus ngeliat mereka berdua gitu. Aku juga sempat maksudnya nonton Anya di beberapa series dan film, and I like her as well. Jadi kayak okay, I have to keep my cool dan I have to nail this take gitu karena supaya nggak ulang-ulang, dan challenge aku untuk kayak oke, anggap mereka Lydia dan Kinan, bukan Anya dan Kak Hanun. Ini bukan Anya dan Kak Hanun gitu. Aku masih turbulence juga sih di awal-awal, cuman lama-lama karena emang mereka hangat banget di set, jadi Jadinya lebih udah terbiasa. bisa gitu ya untuk masuk ke karakternya Iya. sebagai Dita gitu ya. Ini karena Brigita ngomongin turbulence gitu ya. Saya mau tanya ke Lydia, pernah nggak mengalami guncangan di sosmed atau bener-bener diguncang, literally diguncang mungkin sama ibu-ibu atau haters, pernah nggak gara-gara Oke. peran Lydia? Oke, gara-gara main Lydia ya. Iya. Kalau misalnya di sosmed, turbulence atau guncangan-guncangan pesawat turun ke bawah begini sudah sangat sering. Dari comments, dari message gitu, kayak efek layangan putus tuh lumayan panjang ya bertahannya di sosial media aku. Jadi setelah si seriesnya waktu itu tayang, udah selesai episode terakhir, untuk beberapa bulan ke depan, apa masih dalam setahun ke depan, apa 10 bulan ke depan gitu. Itu masih ada efek-efek kayak orang komen gini, Lydia, mana Mas Aris? Mana Mas Aris? Gitu-gitu. Kalau nggak kayak, gue benci sama lo Lydia. Masih ada gitu-gitu ya, manggil orang masih Lydia, manggil masih Lydia gitu. Kebawa baper tuh orang-orang Masih. Jadi maksudnya image aku sama Lydia tuh masih melekat gitu. Tapi itu kalau yang di sosmed, terus ada juga message yang misalnya DM gitu ngata-ngatain apa segala macam. Cuman aku kayak bisa tertawa aja dari belakang. Aku kan cuma acting gitu kan. Cuma acting, betul, actingnya berhasil, dapat duit, dapat cuan ya kan. Gak peduli Gitu. sama yang komen-komen negatif Iya, ya. terus kalau yang real life-nya tuh paling aku pernah sekali doang sih untungnya. Aku lagi nonton konser, tiba-tiba ada kayak orang gitu nyamperin aku. Nah, dia kayak gini, Lydia, nyebelin banget sih lo. Waduh, Terus dia pergi. dicubit? Iya, kayak bercanda. Terus dia pergi. Aneh banget. But he really mean it ya Terus aku nyubitnya kayak, ya. tapi nyubitnya pelan sih, kayak bercanda ketawa gitu. Cuma Oke. aku kayak,
itu siapa, tapi ya udah deh nggak apa-apa gitu. Aku kayak shock aja kayak apa itu barusan gitu. Iya, mulai dari yang lucu sampai nyebelin semua udah dialamin gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi demi kesuksesan film dari Layangan Putus. Layangan Putus. Terakhir banget nih kira-kira dari kalian masing-masing nih, apa nih harapannya supaya film Layangan Putus yang tanggal 21 Desember ini tayang ini bisa sukses nih nanti ya? Semoga nanti semua orang bisa nonton, karena sebenarnya kalian yang nggak nonton seriesnya juga kalau langsung nonton movie-nya nggak masalah, pasti kalian akan ngerti gitu. Karena ini memang sangat realistik ceritanya, relate banget sama kita. Banyak juga nih peristiwa di dunia nyata yang terjadi seperti di Layangan Putus, dan kalian harus nonton karena di situ ada pesan-pesan moralnya gitu. Oke. Jadi seru banget dan menguras emosi juga. Pokoknya yang nonton nih pasti harus siap-siap buat tisu. Betul, Siap-siap buat siap-siap tisu. bawa bantal kayaknya. Siap-siap bawa bantal. Gitu. Iya. Karena Lidianya kayaknya nggak bakal mundur nih ya dari Iya. pertarungan bersama Kinan gitu. Betul. Nah kalau dari Brigita gimana nih? Kalau dari aku semoga yang nonton bisa ya yang pasti belajar ya dari film Layangan Putus, karena selain relatable dan bisa jadi ya quote unquote kalau misalnya kita nonton kan pasti buat hiburan juga. Semoga teman-teman juga yang nonton nanti bisa ngerasain kehangatan kita ngebuat filmnya juga. We made the film with passion, so semoga teman-teman bisa menikmati. Pasti dong, dan ini kan jadi rekomendasi akhir tahun ya film Indonesia ya, drama di Indonesia. Terima kasih Thank you. Anya, terima Thank kasih you, Brigita, thank you, sukses thank terus you. ya.